Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Karjo Swito Cos. Anak-anakku semua, selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketujuh, pertemuan yang ketujuh setelah mid semester kemarin, bahasan kita sudah berbeda. Kalau kemarin kita aspeknya adalah pengolahan, setelah mid semester ini atau setelah PTS kemarin, bahasan kita adalah aspek rekayasa. Aspek rekayasa seperti tahun kemarin, pada saat kelas 8 juga sama. Sebelum mid semester kalian materinya adalah pengolahan, setelah mid semester kalian materinya adalah rekayasa. Nah, untuk materi rekayasa kali ini, aspek rekayasa kali ini materinya adalah listrik rumah tangga. Listrik di rumah kalian, di rumah saya di sini, listrik yang di sekolah sama, itu termasuk listrik rumah tangga atau rumah tinggal. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari sampai setengah semester ini, yaitu menganalisis prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Menganalisis instalasi listrik rumah tangga, membuat desain konstruksi instalasi rumah tangga, yang terakhir adalah membuat instalasi listrik rumah tangga secara sederhana terutama. Nanti sebelum masuk materi, saya ingatkan, Indonesia per hari ini sudah meningkat cukup tajam orang yang terkena corona. Jadi saya ingatkan, tetap waspada, tetap jaga diri, jaga jarak dengan orang lain, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin dan jangan lupa menggunakan masker saat kalian bepergian. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran untuk materi rekayasa kali ini yaitu memahami manfaat listrik pada rumah tinggal, menjelaskan prinsip-prinsip dasar kelistrikan, mampu menentukan komponen-komponen instalasi listrik yang akan digunakan, mampu menentukan peralatan praktek yang akan digunakan untuk merangkai instalasi listrik tersebut, memahami dan melaksanakan keselamatan kerja yang berhubungan dengan instalasi listrik, mampu merancang suatu konstruksi instalasi listrik, yang terakhir mampu merangkai instalasi listrik sederhana sesuai dengan rencangan yang telah dibuat. Itu tujuan pembelajaran untuk aspek rekayasa. Saya jadikan satu di sini, biar nanti yang agak berat, agak lama adalah yang bab yang pertemuan ketujuh ini. Apa itu listrik sih? Kita masuk materi. Apa itu listrik? Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel atau kawat atau penghantar lainnya, yang di dalam kabel akan timbul arus listrik, yaitu arus listrik itu muatan aliran elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Barangnya nggak kelihatan, tapi kerasa kalau kesentuh. Nggak ada gambar pretek, nggak ada. Tapi kalau di listrik, kalau disentuh ya kerasa, yaitu ke setrum. Nah, listrik awalnya hanya untuk membantu memudahkan aktivitas manusia. Namun seiring dengan perkembangan zaman,
Justru listrik sekarang sebagai penopang utama aktivitas manusia modern. Bahkan sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga membutuhkan listrik. Ya. Hampir semuanya membutuhkan listrik. Kalian ingin nonton TV, listrik. Pengen mandi biar air hangat, pakai listrik. Ada water heater. Kepanasan, pengen pendingin, kipas angin, pakai listrik. Apapun, mau masak, listrik. Manasin air, listrik. Semuanya sudah hampir semuanya listrik. Nah, listrik di Indonesia, ya, di tempat kita ini, listrik itu diperoleh dari mana saja sih? Nah, energinya dari mana saja? Nah, ada dua, ya, kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah energi yang dapat diperbaharui, listrik yang dihasilkan dari energi yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua adalah energi yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan. Nah, sekarang kita masuk ke energi listrik dari energi yang terbarukan di Indonesia. Ada pembangkit listrik tenaga air, banyak sekali nih, ya. Pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Di mana saja? Ada yang paling dekat dengan kita, Waduk Merica, ya. Pembangkit listrik Jenderal Sudirman yang ada di Banjarnegara. Ada lagi Karangkates yang ada di Jawa Timur. Gajah Mungkur yang ada di Jawa Tengah juga. Ya. Ada Riam Kanan, Kalimantan Selatan. Ada Larona di Sulawesi Selatan. Ada PL pembangkit listrik tenaga air Singkarak, Sumatera Barat, ya. Banyak kalau di Indonesia. Ada sekitar 20% konsumsi listrik, ya, itu dari PLTA. Terus ada lagi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, ya. Indonesia sudah cukup banyak, ya, mulai memperbaiki diri. Banyak pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama di Karangasem, Bali. Ada di Raijua, ada PLTS Nule. Ada yang paling ramai kemarin, ya, karena besar-besaran dan diresmikan oleh Bapak Jokowi, yaitu PLTS Solor Barat di Nusa Tenggara Timur. Ya, itu pembangkit listrik tenaga surya. Ada lagi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Tahu tenaga bayu? Yaitu tenaga angin. Ya, yang paling dekat dengan kita yaitu di Samas, Bantul, Jogja, ya. Tapi yang kemarin cukup ramai juga ada di Sulawesi, ya, baru didirikan, tapi sampai hari ini belum selesai pembangunannya. Ada lagi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal, ya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia yang paling dekat, ya, di tempat kita yang paling dekat adalah Dieng, pembangkit PLTP Dieng, ya, di Jawa Tengah. Ada lagi PLTP Salak, Jawa Barat. Ada Sibayak, Sumatera Utara. Ada Lahendong, Sulawesi Utara. Yang paling dekat sedang dibangun yaitu PLTP Gunung Slamet, tapi sampai hari ini belum selesai, masih tahap pembangunan jalan dan berbagai sebagainya, ya. Proses izin sudah keluar, tinggal tahap pembangunan.
ya, di Gunung Slamet, tepatnya di daerah Brebes. Itu PLTP. Nah, sebenarnya ada lagi pembangkit listrik biofuel, ya. Biofuel itu dari kelapa sawit, ya, jarak, ya, pohon jarak, ganggang, tapi ini belum termanfaatkan. Ada biomasa, ya, ini biomasa dari yang memanfaatkan tongkol jagung atau tengahnya jagung itu, yang sudah ada di Pulubala, ya, Gorontalo, tapi belum begitu besar. Ada lagi gelombang laut, ini juga Indonesia banyak sekali pantainya, harusnya dimanfaatkan lebih banyak lagi, tapi belum termanfaatkan. Pasang surut juga sama, ya, di Indonesia belum dikembangkan. Oke, sekarang listrik dari energi yang tidak terbarukan, atau ya energi yang tidak bisa terus menerus, yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, ya, tenaga uap. Dia menggunakan bahan dasar batu bara. Yang paling dekat ada di mana? Yaitu PLTU di Cilacap, ya, kemarin sudah didirikan karena untuk menopang Jawa Tengah, ya. PLTU di Jawa Barat, di Cilacap paling dekat. Ada lagi PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, ya. Dia diesel menggunakan bahan bakar fuel atau solar, ya, dan ini merusak lingkungan, ya. Yang PLTU juga merusak lingkungan, ya. Kenapa merusak lingkungan? Karena pertama, menguras sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena batu bara, ya. Pemakaian batu bara juga menimbulkan efek lain, yaitu polusi udara, ya, yang mengakibatkan efek rumah kaca sebagai pemicu pemanasan global yang berdampak pada manusia pada jangka panjang. Sama dengan PLTD juga sama, ya, sama persis seperti itu. Makanya mulai sekarang sudah negara-negara di dunia ini sudah mulai melaksanakan atau mengalihkan listriknya, pembangkitnya atau energinya dari yang tidak terbarukan menjadi terbarukan. Sebenarnya ada lagi pembangkit listrik tenaga nuklir, cuma bahasanya ini terlalu riskan untuk Indonesia, ya, yang banyak terjadi gempa. Jadi pembangkit listrik ini sebenarnya pembangkit listrik terbarukan ini, ya, tapi merusak lingkungan, gitu. Jadi 50-50 lah, 50% dia terbarukan dan tidak terbarukan, pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke. Nah, listrik itu ada dua jenis, ya, dari arusnya, ya, ada dua jenis kalau dilihat dari jenis arusnya, yaitu listrik arus searah atau alternating current, dan direct current, ya. Nanti kita bahas apa itu alternating current dan direct current. Nah, apa itu alternating current? Listrik yang mengalir dari kutub asal menuju kutub lainnya dan kemudian berbalik kembali dari kutub lainnya ke kutub asal. Demikian seterusnya, atau arus bolak-balik. Pada listrik AC atau alternating current ini tidak terdapat kutub positif maupun negatif, ya. Sumber arus listrik
AC ini contohnya sumbernya adalah dinamo generator. Ya, dinamo dan generator. PLN atau PLTA atau PLTS atau PLTA ya. PLN yang kita peroleh listrik di tempat kita itu termasuk listrik AC ya, alternating current. Kalau PLTS itu sudah direct ya, direct current. Tapi listrik yang di tempat kita yang di Jawa Tengah, yang di sini itu listriknya AC. Terus direct current atau listrik DC atau arus searah, yaitu listrik yang mengalir satu arah saja. Arahnya dari mana? Dari kutub positif ke kutub negatif, searah, tidak sebaliknya, tidak berbalik. Nah, sumber listrik arus searah contohnya adalah baterai dan aki atau akumulator. Ya. Oke. Nah, kalau tadi saya sampaikan listrik rumah tinggal kita adalah sumbernya adalah arus AC atau arus bolak-balik. Ya. Nah, untuk rumah tinggal seperti kita ini ya, di sini itu sistem listrik yang mengalir biasanya menggunakan sistem listrik satu fase ya, yang terdiri dari 2 buah kabel utama dan 1 kabel pengaman. Kabel utamanya apa saja? Yaitu kabel fasa atau strom. Nah, kalau kalian pernah kesetrum di rumah, ada yang pernah kesetrum? Nah, yang kesetrum itu adalah, kalau kalian kesetrum, kalian berarti sedang memegang kabel fasa atau kabel strom. Ya. Terus ada kabel utama yang lainnya adalah kabel netral atau kabel nol. Itu kabel yang tidak nyetrum. Jadi kalau dipegang pun nggak bakal nyetrum, asal tidak memegang kabel strom. Kabel yang ketiga atau kabel pengaman yaitu kabel tanah atau arde atau ground atau grounding ya. Ya, itu yang langsung nancap ke tanah. Sekarang kita bahas kabel fasa. Kabel fasa atau strom adalah kabel yang menjadi sumber listrik arus bolak-balik. Kabel inilah yang membawa tegangan dari pembangkit tenaga listrik yang dari PLTA yang ke rumah kita adalah kabel ini ya, yang membawa tegangannya, kabel ini. Kalau di rumah kita, warna kabel yang strom atau yang mengandung fasa biasanya warnanya kalau tidak merah, hitam, atau coklat atau abu-abu. Tidak boleh berwarna biru ataupun kuning, tidak boleh. Kenapa? Kalau biru untuk apa, kuning untuk apa? Nanti kita lanjutkan dari sini. Ya, ingat kabel fasa atau strom warnanya kalau di rumah kita, kalau dilihat kasat mata kelihatan, ya itu warnanya merah, kalau tidak hitam, kalau tidak coklat, kalau tidak abu-abu. Oke, ini yang kabel yang di listrik rumah ya, yang bukan yang dipakai oleh kalian. Dalam artian yang untuk colokan di rumah enggak, tapi yang ada di tembok, yang ada di atas rumah kalian. Kabel nol disebut juga kabel acuan tegangan nol yang biasanya disambungkan ke tanah di lokasi pembangkit listrik. Ingat, di lokasi pembangkit listrik. Ini kabel nol, bukan di rumah ya. Kabel nol atau netral itu disebut juga kabel acuan tegangan nol yang biasanya disambungkan ke tanah di lokasi pembangkit. Ini tidak mengandung strom atau tidak nyetrum. Warna kabel instalasi listrik ini biasanya warna biru. Kalau kalian ketemu warna biru di listrik di atas rumah mungkin, atau di stop kontak, ya harusnya kabel itu tidak nyetrum.
Yang ketiga, kabel tanah atau arde atau ground. Kabel ini berfungsi sebagai acuan nol di lokasi pemakai yang biasanya disambungkan ke tanah di rumah pemakai. Kalau ini di rumah pemakai. Tidak mengandung strom. Warna kabel instalasi listrik ini biasanya kuning hijau. Warnanya kuning, ada garis hijaunya. Ya. Ini biasanya untuk pengaman. Jika terjadi petir atau arus berlebih, nah ini untuk pengamannya menggunakan kabel arde atau ground ini. Nah, apa sih manfaat listrik untuk rumah tinggal? Nah, manfaatnya apa saja? Kita bagi jadi dua, yaitu manfaat primer dan manfaat sekunder. Manfaat primer, ya, adalah listrik yang paling menunjang kegiatan pokok dalam rumah tinggal. Ya, yang paling menunjang kegiatan pokok dalam rumah tinggal, ya, rumah kita, yaitu pencahayaan dan tata air. Yaitu kalau pencahayaan berarti untuk lampu penerangan, tata air untuk pompa air. Yaitu manfaat primer. Manfaat sekunder, manfaat dari penggunaan listrik sebagai pelengkap, ya, listrik untuk pemanas atau pendingin, contohnya kompor listrik, dispenser, rice cooker, lemari pendingin atau kulkas, freezer atau water heater, ya, listrik untuk tata udara, untuk udara, listrik untuk kipas angin, blower, AC, air conditioner, ya. Listrik untuk audio visual, loudspeaker atau sound system, televisi, komputer, laptop, itu termasuk manfaat sekunder. Prinsip dasar instalasi listrik, ya, adalah pedoman untuk menyelenggarakan instalasi listrik, ya. Pedoman untuk menyelenggarakan instalasi listrik punya acuan ini, ya, yaitu dari PUIL atau IAC. Apa itu PUIL? PUIL itu adalah persyaratan umum instalasi listrik. Ini standar Indonesia. Yang kedua adalah IAC, International Electrotechnical Commission. Ini standarnya harus ini. Tidak boleh asal masang listrik, ya. Beberapa prinsip dasar instalasi listrik yang harus jadi pertimbangan pada pemasangan suatu instalasi listrik bertujuan untuk, nah, ini tadi standar PUIL dan IAC tadi adalah mempunyai tujuan, ya, instalasi listrik yang dipasang dapat digunakan secara optimum, efektif, efisien, dan menjamin keselamatan pemakainya, serta instalasi, ya, keselamatan pemakainya dan instalasi listrik yang dipasang. Jadi aman untuk instalasi listrik tersebut dan aman untuk pemakainya. Nah, apa saja dasar-dasar instalasi listrik? Ya, kalau PUIL-nya sendiri aturannya banyak sekali. Ya, silahkan buka di PUIL, itu aja di Google, kalian akan menemukan banyak. Apa saja prinsip dasar instalasi listrik? Pertama adalah prinsip keamanan, yaitu mempertimbangkan faktor keamanan dari suatu instalasi listrik terhadap manusia. Keamanan terhadap manusia, terhadap bangunan, harta benda, makhluk hidup, dan peralatan itu sendiri jika terjadi keadaan tidak normal. Ini prinsip keamanan. Prinsip yang kedua, keandalan. Seluruh peralatan yang dipakai pada instalasi harus handal, tidak ecek-ecek, dan baik secara baik secara mekanik maupun kelistrikannya. Keandalan juga berhubungan dengan
sesuai tidaknya penggunaan pengaman jika terjadi gangguan. Contohnya jika terjadi suatu kerusakan atau gangguan yang harus mudah diatasi dan diperbaiki agar gangguan yang terjadi dapat diatasi. Yang ketiga, kemudahan. Pemasangan peralatan instalasi listrik harus mudah dijangkau oleh pengguna pada saat pengoperasian, dan tata letak komponen listrik tidak sulit atau susah dioperasikan. Contoh, pemasangan saklar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau saklar dipasang dekat dengan pintu. Ya, misalnya kalian mau masuk ke kamar, saklar sebaiknya dipasang dekat dengan pintu, tapi tidak di balik pintu. Ya, jadi pada saat malam hari tinggal cari, dipencet, selesai. Bayangkan kalau saklar tersebut ada di pojok rumah, di pojok kamar, kalian akan nabrak semua barang yang ada di situ. Itu prinsip kemudahan. Yang keempat, prinsip ketersediaan. Kesiapan suatu instalasi dalam melayani kebutuhan baik berupa daya, peralatan maupun kemungkinan perluasan instalasi. Jika ada perluasan instalasi listrik tidak mengganggu sistem, ya, tidak mengganggu sistem instalasi yang sudah ada, tetapi hanya menghubungkannya pada sumber cadangan atau spare, ya, yang telah diberi pengaman. Contoh, pada saat mau nambah lampu atau nambah ruangan, ya, itu tinggal pasang dari belakang, tidak nyambung lagi dari depan. 5. Pengaruh lingkungan, yaitu dampak yang terjadi pada lingkungan sekitar di mana sistem instalasi tersebut dipasang. Dalam perencanaan sistem instalasi harus mempertimbangkan pengaruh negatif lingkungan terhadap peralatan dan pengaruh negatif peralatan terhadap lingkungan. Contoh, kalau di daerah yang mempunyai pengaruh bahan kimia, ya, maka memilih kabel atau mengalih bahan-bahan yang ada di situ adalah bahan isolasinya atau kabelnya tahan terhadap pengaruh kimia tersebut, gitu ya. Itu seperti itu. Atau trafo yang dipasang di perempatan, pemasangannya dipastikan harus aman dari pemakai jalan, ya, itu pengaruh lingkungan. Yang keenam, keindahan. Dalam pemasangan komponen instalasi atau peralatan listrik harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga terlihat rapi, indah, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Jadi misalnya ada saklar berderet di satu tembok, ya, pemasangannya ya tidak zigzag tapi rata, jadi terlihat lebih indah. Terus kabelnya tidak semrawut, ya. Jadi semuanya harus direncanakan. Prinsip yang ketujuh adalah ekonomis. Nah, ingat, ekonomis memang murah, tetapi tidak boleh murahan. Dalam artian, ya, biaya yang dikeluarkan dalam pemasangan instalasi listrik dapat sehemat mungkin, tapi bermutu dan berkualitas yang baik, dengan perhitungan yang teliti dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tanpa mengesampingkan faktor keandalan, ketersediaan, ya, kemudahan, pengaruh lingkungan, dan keindahan, ya. Itu. Jadi walaupun ekonomis tapi harus mempertimbangkan yang faktor-faktor tadi, ya. Prinsip yang 6 tadi. Oke,
sampai di sini dulu materinya karena sudah cukup banyak. Kita akan lanjutkan materinya pada pertemuan yang ke-8. Nah, kita masuk ke tugas 7. Seperti biasa, kalian nanti kerjakan tugasnya di selembar kertas, tulis nama kelas, nomor absen, terus pindahkan jawabanmu di Google Classroom atau di Google Form yang ada di Google Classroom. Sebelum mengerjakan tugas, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share ke teman-teman yang lain, ya, teman di lain sekolah. Tugas 7. Yang pertama, di bawah ini merupakan pembangkit listrik yang cenderung merusak lingkungan, kecuali PLTA, PLTD, PLTN, PLTU. Nomor 2, program pembangkit listrik yang ada di Dieng dengan memanfaatkan geotermal adalah PLTA, PLTP, PLTU, atau PLTS. 3, akumulator atau aki menghasilkan arus: A. Direct current, B. Multiple current, C. Alternating current, D. Water current. 4, kabel yang menjadi sumber listrik arus AC adalah kabel ... A. Positif, B. Ground, C. Plus, D. fasa. 5, jika terjadi suatu kerusakan atau gangguan, harus mudah diatasi dan diperbaiki agar gangguan yang terjadi dapat diatasi. Prinsip dasar instalasi listrik yang digunakan pada kasus tersebut adalah: A. Keamanan, B. Keandalan, C. Kemudahan, D. Ekonomis. 6, kesiapan suatu instalasi dalam melayani kebutuhan, baik berupa daya, peralatan, maupun kemungkinan perluasan instalasi. Jika ada perluasan instalasi listrik, tidak mengganggu sistem instalasi yang sudah ada, tetapi hanya menghubungkannya pada sumber cadangan atau spare yang telah diberi pengaman. Prinsip dasar instalasi listrik yang digunakan pada kasus tersebut adalah: A. Keandalan, B. Kemudahan, C. Ketersediaan, D. Ekonomis. 7, dalam pemasangan komponen listrik atau peralatan instalasi listrik harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga terlihat rapi, tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Prinsip dasar instalasi listrik yang digunakan pada kasus tersebut adalah: A. Keamanan, B. Pengaruh lingkungan, C. Keindahan, D. Ekonomis. 8, berikut ini warna kabel yang biasanya digunakan untuk kabel fasa atau strum, kecuali: A. Biru, B. Merah, C. Hitam, D. Abu-abu. 9, kabel yang berfungsi sebagai acuan nol di lokasi pemakai, yang biasanya disambungkan di tanah di rumah pemakai, dinamakan: A. Kabel fasa atau strum, B. Kabel netral atau nol, C. Kabel ground atau arde atau tanah, D. Kabel positif. 10, yang terakhir, berikut ini yang bukan merupakan peralatan listrik untuk kebutuhan atau manfaat sekunder adalah yang bukan, ya: A. Dispenser, B. Air conditioner atau AC, C. Kompor listrik, D. Lampu penerangan. Silahkan kalian pindahkan jawabannya ke Google Classroom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kalau yang sudah, saya ucapkan terima kasih. See you.